Tajami, tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Kehebatan yang lain dari Yesus. Ada seorang saudara kita yang menanyakan, apa sih hebatnya Yesus? Ini kehebatan Yesus akan hamba katakan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, Dia Tuhan yang menjadi manusia. Firman menjadi manusia, inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hebat, bukan? Yang kedua, Dia melahirkan kembali manusia, menciptakan manusia menjadi baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hebat, bukan? Yang ketiga, Dia merubah hidup seorang Saulus, penganiaya, pembunuh jemaat Tuhan. Luar biasa, diangkat Tuhan menjadi rasul dan hidupnya dipulihkan, diubahkan Tuhan sehingga menjadi alat khusus di tangan Yesus memberitakan nama Yesus. Hebat, bukan? Dari seorang penjahat, dari seorang yang jahat, dari seorang pembunuh, penganiaya jemaat Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan Yesus. Hebat, bukan? Yang keempat, Yohanes 17 ayat yang kedua, mempunyai kuasa atas yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Manusia mana yang mempunyai segala kuasa atas yang hidup dan dapat memberikan hidup yang kekal? Hebat, bukan Yesusku? Yang kelima, Dia menyediakan tempat di surga bagi orang yang percaya kepadanya. Dia bukan hanya tunjukkan jalan, tetapi Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hebat, bukan? Yesus ingin bersama-sama dengan kita manusia yang berdosa, tentunya telah diubahkan olehnya menjadi orang yang benar, menjadi orang yang dikasihi olehnya. Hebat, bukan? Kasih Yesus yang mengasihi semua manusia yang berdosa. Yang keenam, Dia mengasihi semua manusia dan tidak ingin seorang pun binasa. Sebab itu Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Lukas 19 ayat yang ke-10. Tuhan tidak diam di sorga menunggu orang berdosa bertobat, tetapi Dia datang ke dalam dunia untuk menunjukkan jalan dan membawa kita kepada jalan yang benar. Kasih-Nya dinyatakan kepada semua manusia, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tidak ada manusia yang dapat menebus dosa manusia. Hanya Yesus saja yang dapat menebus dosa manusia. Ya, Dia menanggung segala kutuk hukum Taurat dan menggantikan posisi manusia yang seharusnya binasa. Hebat, bukan Yesusku? Yang ketujuh, Yesus itu satu-satunya manusia yang terlahir suci dan selama hidup tidak pernah berbuat dosa. 2 Korintus 5 ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 1 Petrus 2 ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Pertanyaannya, adakah manusia yang hidup di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa? Yesus adalah manusia yang suci dan tidak bercacat celah. Itulah Tuhan yang Maha Kudus. Hebat bukan? Dia hidup di dunia tetapi tidak ada dosanya, tidak pernah berbuat dosa. Inilah kehebatan Yesus. Yang kedelapan, semua bangsa di bumi akan meratap melihat kedatangannya kembali. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Wahyu 1 ayat yang ketujuh. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Hebat bukan? Ketika Yesus datang kembali di awan-awan, semua bangsa di bumi akan melihat dan meratap. Hebat bukan? Luar biasa. Yesus yang seperti ini. Ya, bagi saudara kita yang menanyakan apa kehebatan Yesus, janganlah saudara sombong. Inilah kehebatan Yesus yang kedua kalinya hamba sampaikan. Kembalilah ke jalan yang benar. Back to the Bible.